Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan podcast dari tugas manajemen akuntansi. Di sini ada saya sendiri, Nana Lugina, dan ada juga teman saya. Saya Raisa Mutia Rahman. Saya Nurul Samsia Ulfa. Baik, dipersilakan untuk Raisa untuk memulai podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast kita, di mana tempat kita membahas berbagai topik mengenai akuntansi dan manajemen. Saya Raisa. Di sini di episode kali ini kami akan membahas mengenai topik penting dalam sebuah bisnis, yaitu mengenai perilaku biaya dan akuntansi manajemen. Nah, benar banget Raisa, perilaku biaya esensial dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama dalam perencanaan keuangan dan penentuan harga pokok. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah kedatangan seorang mahasiswi Universitas Saputra di bidang akuntansi manajemen. Selamat datang Nurul. Selamat datang Nurul. Halo Raisa, halo Rena, dan semua para pendengar. Senang sekali bisa berbagi wawasan tentang perilaku biaya hari ini. Nurul, sebelum masuk mengenai topik yang lebih dalam lagi, bisa nggak dijelasin dulu apa yang dimaksud dengan perilaku biaya dalam akuntansi manajemen? Oke, tentu Raisa. Perilaku biaya mengacu pada bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau keluasan perusahaan. Ini penting karena memahami pola perubahan biaya bisa membantu perusahaan dalam perencanaan anggaran, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategis. Lalu, ada berapa jenis perilaku biaya yang harus kita pahami? Ada 3 jenis utama, yaitu yang pertama biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun tingkat produksi atau aktivitas naik atau turun. Kayak contohnya adalah biaya sewa gedung, gaji manajer tetap, dan asuransi. Dan lalu yang kedua ada biaya variabel, biaya yang berubah secara proporsional dengan tingkat produksi, misalnya bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Nah, lalu yang ketiga ada biaya campuran, kombinasi dari biaya tetap dan variabel seperti gaji tenaga penjualan yang terdiri dari gaji pokok dan komisi berdasarkan jumlah penjualan. Menarik. Kalau begitu, bagaimana cara perusahaan menilai atau menganalisis perilaku biaya ini? Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu batasan waktu. Dalam jangka pendek, tenaga kerja bisa dianggap sebagai biaya variabel jika karyawan dapat diberhentikan atau direkrut dengan cepat, tetapi dalam jangka panjang, tenaga kerja bisa menjadi biaya tetap karena kontrak kerja yang meningkat. Lalu, sumber daya dan ukuran keluaran. Pergerak aktivitas bisa berupa jumlah unit yang diproduksi, jumlah tenaga kerja, atau jumlah jam mesin yang digunakan. Itu Raisa, Rena. Oh, jadi penggerak aktivitas ini yang menentukan apakah biaya akan meningkat atau tetap ya? Tepat sekali. Pergerak aktivitas dibagi menjadi 2, pergerak produksi sama pergerak tingkat non-unit. Kalau pergerak produksi itu misalnya jumlah bahan baku langsung atau jam tenaga kerja langsung. Nah, kalau pergerak tingkat non-unit itu seperti biaya penyetelan mesin atau penyusutan pabrik yang tidak bergantung langsung pada jumlah unit yang diproduksi. Lalu, bagaimana kalau ada biaya yang bersifat campuran? Apakah ada metode untuk memisahkannya? Ada 3 metode utama yang sering digunakan untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu yang pertama metode tinggi rendah menggunakan 2 titik data untuk menghitung elemen tetap dan variabel dalam biaya campuran. Yang kedua ada metode scatter plot menggambarkan data biaya dalam grafik untuk melihat pola hubungan antara aktivitas dan biaya. Lalu yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Nah, kalau metode ini menggunakan teknik statistik untuk menemukan garis terbaik yang mewakili hubungan antara biaya dan aktivitas. Jadi kalau perusahaan ingin mendapatkan estimasi biaya yang paling akurat, metode mana yang lebih direkomendasikan?
Metode kuadrat terkecil lebih disarankan karena menggunakan seluruh data yang tersedia, bukan hanya data yang dirasa. Dengan menggunakan regresi, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sekarang saya semakin paham. Jadi dengan memahami perilaku biaya dan menggunakan metode yang tepat, perusahaan bisa lebih efisien dalam mengatur anggaran dalam strategi bisnisnya. Betul sekali Raisa. Selain itu, memahami perilaku biaya juga membantu manajer dalam menilai efisiensi operasional dan membuat keputusan jangka panjang yang lebih baik. Wah, diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan baru tentang bagaimana biaya dalam bisnis itu tidak sekadar angka, tapi juga memiliki pola yang bisa dianalisis. Setuju banget. Terima kasih banyak untuk Nurul atas penjelasan yang sangat jelas dan mendalam. Kami harap ini bisa membantu para pendengar yang sedang belajar atau bekerja di bidang akuntansi dan manajemen. Sama, semoga diskusi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami konsep perilaku biaya dengan lebih baik. Oke, teman-teman pendengar semuanya, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai perilaku biaya dalam akuntansi manajemen. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin ada request topik lain, jangan ragu untuk menghubungi kami di media sosial. Dan jangan lupa untuk follow dan subscribe podcast kami supaya gak ketinggalan episode menarik selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.